Semua sudah Ya, siap? Siap. siap. Oke, kamera rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Siang, Selamat Mas siang. Salam Wahyu. Pancasila. Iya, Bang Salam Wahyu. Pancasila. Merdeka. Baik, kawan-kawan semuanya, pada siang hari ini kita akan membahas rencana pembelajaran tentang pelatihan integrasi ternak dan kelapa sawit bagi non-aparatur. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mata pelatihan mengolah limbah ternak. Minta izin kepada Mas Prima, mungkin bisa di-share screen Siap, rencana Bang. pembelajaran kita. Ini yang mau kita nanti ngajar ini, Bang, ya? Ya, Oke, siap, Bang. Tapi ini udah pada dapat semua kita kok ya dari Bang Wahyu ya. ya. Mas Adit, Mbak Epi udah dapat semua kan ya? Oke. Baik, Sudah. kawan-kawan semuanya, di sini saya Wahyudi dan juga ada juga Mas Prima, ada juga Mbak Happy dan juga Mas Adit. Ini rencana pembelajaran kita yang akan kita lakukan dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama itu nama pelatihan, yaitu pelatihan integrasi ternak dan kelapa sawit bagi non-aparatur. Di sini mata pelatihannya mengolah limbah ternak dan alokasi waktunya itu 8 JP, jam pelajaran. Nah, deskripsi singkatnya bisa kawan-kawan lihat, kemudian kompetensi dasarnya juga sudah ada, indikator keberhasilannya juga ada. Iya. Nah, untuk materi pokok ini, Iya. setelah kita ada 4 orang yang akan mengampu materi ini. Di sini sudah saya bagi. Yang pertama itu menjelaskan identifikasi limbah ternak itu Mas Prima. Siap, Bang. Siap. Kedua, menjelaskan alat dan bahan mengolah limbah ternak itu Mas Adit. Dan yang ketiga, menjelaskan teknik penanganan limbah itu saya sendiri. Dan terakhir, untuk menjelaskan cara mengolah limbah ternak itu Mbak Happy. Nah, dari materi ini, materi pokok yang akan kita ajarkan, kira-kira ada tambahan atau masukan dari kawan-kawan semuanya supaya bisa lebih baik lagi rencana pembelajaran ini? Kami persilakan. Oke, baik, Bang. Itu kita apresiasi ya, Bang, ya. Itu keren banget sih kalau menurutku ya istilahnya. Kenapa sih kita pelatihan ini ya istilahnya kelapa sawit dan sebagainya, terutama di judul nih, pelatihan integrasi ternak dan kelapa sawit. Ini kan suatu sustainable ya istilahnya, bisa berkelanjutan. Nah, ini juga untuk non aparatur, apalagi petani, dan bisa juga nantinya ke depannya buat aparatur ya, Bang. Contohnya misalkan pensiun-pensiun tentara dan sebagainya. Nah, cuman aku ada usulan nih, Bang, di alokasi waktu 8 JP ini detailnya untuk praktik ya istilahnya, untuk karena ini kan teknis ya, itu bisa lebih didetailkan. Terus yang kedua, saya sih setuju sih kalau misalkan saya di bagian identifikasi limbah ternak, karena by the way kan kalau misalkan ternak itu contohnya sapi lah, yang kita tahu kotorannya hanya berupa limbah padat, padahal kita ada biogas, ada limbah cairnya, ada rumennya, juga ada yang lain. Nah, itu bisa kita masukkan di identifikasi. Oke, kalau aku sih setuju ya. Coba kalau misalkan ada tambahan, nanti saya terima saran dan tambahannya. Mungkin itu dari saya, Bang Wayu ya. Baik, terima kasih Mas Prima untuk masukannya. Ya, untuk praktek nanti mungkin bisa kita lebih pertajam nanti ya di lapangan. Silakan dari kawan-kawan yang lain, dari Mbak Epi ataupun Mas Adit, masukannya. Baik, Pak Wahyudi, yang ingin saya pertanyakan, nanti kalau nanti kita praktek itu artinya kita prakteknya selain di balai sendiri juga di ini ya, di perusahaan seperti itu ya? Ataupun petani sukses, Mbak. Ya, perusahaan atau petani sukses. Sudah ada gambaran kira-kira lokasi itu, Pak Wahyudi? Ya, kita ada 2 pilihan ini, Mbak. Yang pertama itu di PT Perkebunan Nusantara 6 di Provinsi Jambi sendiri, mereka sudah menerapkan. Kemarin sudah kita layangkan surat, tinggal menunggu jawaban mereka. Kemudian juga ada petani sukses dari Jambi ini yang memang sudah menerapkan yang namanya integrasi ternak dan sapi. Kemarin kita sudah by phone, beliau bersedia. Hanya saja tinggal persetujuan dari kepala balai ini, apakah beliau memang mintanya PTP 6 ataupun petani sukses. Nanti mungkin akan kita beritahu nanti kepada kawan-kawan semuanya. Karena memang selain di balai sendiri, memang lebih bagus kita mengacu kepada yang sudah betul-betul mengerjakan ini kan, integrasi ternak dan sapi ini. Jadi mereka bisa belajar bagaimana caranya mengolah limbah ternak, terus kemudian limbah itu dimanfaatkan untuk sawitnya. Seperti itu, Mbak Epi.
Tadi yang saya lihat di RP-nya itu kalau nggak salah itu kita praktek membuat kompos ya, benar ya, Mas? Ya, betul, membuat kompos. Oke, Nah, berarti itu artinya kita ah, nanti lebih pertajam teorinya di situ gitu ya? ya betul. Karena memang di sana tuh bisa kita buat sendiri ataupun nanti di PTP 6 dan petani sukses itu bisa juga mempraktekkan langsung bagaimana cara pembuatan komposnya, Mbak. Dan mereka juga ada biogas Ini tersendiri. ya, membuat kompos ini ya, Bu Happy ya. Ya, betul. Iya Oke, oke. benar. Oke, good, good. Oke, Ya, setuju. Ada 3 itu Mas Prima, di bawahnya ada ya, pembuatan biogas juga itu. ya. Mm. Oke, dari yang lain ada Mas Adit? Ya, izin Mas Wahyudi, Mas Ya. Prima, Mbak Happy. Tadi menarik ya terkait dengan yang disebutkan juga Pak Prima, Pak Mbak Happy terkait dengan bagaimana mengintegrasikan antara ternak dan juga perkebunan itu menjadi salah satu poin selling yang cukup baik kalau misalnya kita bicara pelatihan ke non aparatur ya, karena tadi targetnya besar sekali, lalu kemudian juga ke depannya mungkin ini bisa menjadi satu bahan ajar ataupun satu RP yang unggulan Iya. di teman-teman gitu ya, supaya bisa diterapkan dalam pelatihan-pelatihan yang nyatanya bisa berdampak bagi masyarakat. Jadi saya rasa sudah cukup bagus kalau misalkan ada beberapa fasilitas yang mungkin belum ada, kita bisa sediakan dalam bentuk video ataupun alat peraga lainnya supaya mendapatkan intisari dari materinya juga. Gitu. Mungkin itu rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Mas Adit masukannya. Ya, itu tergantung pengampu materi masing-masing nanti Mas ya. Kalaupun kita mau membuat video ataupun dari kisah inspiratif dari petani ataupun yang lain bisa kita masukkan nanti di teori kita ya. Siap. Saya pikir ada tambah lagi kira-kira kawan-kawan mengenai Ya, tambahan pembelajaran kita. sedikit. Ya, Ya. tambahan sedikit untuk tadi yang video bagus ya, itu kan kaitannya sama milenial high tech lah, apa istilahnya, dari kita mendukung juga program apa istilahnya Kemkon Info gitu dari Kementerian Pertanian. Ya, kita bersahabat seperti itu. Jadi tentang video itu satu langkah yang bagus karena petani sekarang juga milenial ya. Seperti itu. Betul. Jadi menggabungkan antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi ya, betul-betul. Iya. Ya, itu kan nama kolaboratif Mas Prima ya. Yes, we are our friendship in our ministry. Iya, betul-betul. Okay. Siap. Baik kawan-kawan, saya pikir itu saja mungkin ya. Jadi dari hasil diskusi kita ini saya ambil kesimpulan bahwasanya memang nanti kita akan pertajam yang namanya rencana pembelajaran kita ini dalam bentuk teori, mungkin di dalam video ataupun kisah inspiratif. Kemudian selain praktek di balai sendiri, mungkin kita akan nanti ajukan surat apakah prakteknya nanti di PTP 6 ataupun di petani sukses sendiri kawan-kawan. Nah, kami berharap dari hasil rencana pembelajaran ini kawan-kawan bisa menggali informasi lagi supaya nanti peserta itu bisa paham dan bisa melaksanakan nanti sendiri di rumah dan ada manfaat bagi mereka ketika mereka nanti berada di lapangan sendiri. Terima kasih atas partisipasinya kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kita sukses dalam menjalankan pelatihan ini. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ayo Mas kita Wahyudi, Mas Prima. Siap. Ya, ayo kita ngajar. Siap. Siap.